Halo semuanya, salah satu isu utama mengenai mobil listrik ini yaitu mengenai masalah baterai. Jadi kita semua tahu lah bahwa baterai itu sangat mahal biayanya, bahwa infonya sekitar 50 dari sampai 60% dari biaya kendaraan. Sehingga banyak orang juga masih khawatir apakah menghemat BBM ini juga setara dengan eh, biaya baterai yang akan kita keluarkan, atau bahkan mungkin bisa saja lebih, bahwa tidak terjadi penghematan terhadap hal tersebut. Oke, mungkin itu masih hal yang bisa diperdebatkan juga, entah sampai kapan, karena kita juga belum pernah tahu berapa biaya penggantian dari baterai mobil listrik. Khusus kali ini saya akan bahas mengenai mobil listrik Wuling REV, yaitu teknologi baterainya. Saya akan berikan mungkin sedikit tips uh, berdasarkan artikel yang saya baca dari beberapa sumber. Jadi jenis baterai dari Wuling REV ini adalah jenis LFP. Kemudian saya melakukan pencarian di beberapa artikel bahwa LFP ini salah satu keunggulannya adalah memiliki baterai life cycle yang tinggi dibandingkan dengan jenis baterai yang lain. Apa itu baterai life cycle? Yaitu masa pakai baterai adalah jumlah siklus pengisian dan pengosongan yang dapat diselesaikan baterai sebelum kehilangan performa. Kehilangan performa ini biasanya banyak di dalam penelitian dibatasi di 80%. Nah, saya ambil contoh di Wuling pada kondisi baterai masih dalam kondisi full performance, berarti di 300 km. Artinya kalau di 80%, jaraknya hanya dapat mencapai 240 km. Itu belum terjadi bila losses di lapangan, di mana terjadi kemacetan, maka losses yang saya pernah alami hingga mencapai 30%. Artinya satu kali pengisian hanya bisa didapatkan di angka 200 kilometeran dari kondisi kosong. Nah, terkait hal tersebut, maka baterai LFP ini didapatkan di baterai life cycle di angka 2000. Kita bisa tarik misalkan masa garansinya di 8 tahun. Artinya dalam 1 bulan bisa dilakukan pengecasan sebanyak 21 kali terhadap masa garansi tadi. Nah, saya coba kaitkan juga dengan kebiasaan yang sudah saya lakukan selama 1 bulan. Saya sudah catat dari hari pertama kendaraan saya terima hingga saat ini saya sudah pakai sekitar 1 bulan. Ternyata pengecasan yang saya lakukan di angka 14 dengan jarak tempuh sekitar 1500 km. Artinya sekitar setiap 100 km saya melakukan pengecasan. Nah, menilik hasil data tersebut, maka saya pada saat 8 tahun masa garansi bisa didapatkan angka hanya di 1400, sekitar 1400 life cycle. Masih ada sekitar 600 life cycle. Maka dari data tersebut ada kemungkinan bahwa baterai ini lebih awet dan bisa lebih lama masa layarnya, mungkin tambahan waktu di 2 sampai 4 tahun atau bisa 10 sampai 12 tahun dari sejak saya beli. Baru dilakukan penggantian terhadap modul dari baterai Wuling REV. Sekali lagi saya tekankan bahwa sesuatu baterai ini bukan terkait dengan jarak tempuh atau tahun berjalannya, tetapi lebih banyak terkait dengan life cycle-nya, bagaimana kita memaintain terhadap hal tersebut. Pada saat saya membaca beberapa artikel, saya dapatkan bahwa baterai ini sebenarnya masih bisa digunakan walaupun performanya di bawah 80%, tetapi untuk hal yang tidak krusial terhadap seperti di mobil listrik, misalkan bisa menjadi baterai PLTS di rumah, sehingga pada saat siang kita mendapatkan listrik, walaupun performance baterainya di bawah 80%, masih bisa dibuat untuk menyimpan energi listrik yang didapat, kemudian malamnya diisikan baterai tersebut untuk PLTS tadi.
ke dalam mobil listrik hingga performansnya turun hingga 65% itu masih bisa dimungkinkan. Nah, melihat pemanfaatan ini artinya sebenarnya baterai dari Wuling REV ini yang menggunakan LFP ini mempunyai jangka yang sangat panjang sekali penggunaannya. Bahkan menurut saya ini sangat menguntungkan kalau kita bisa berinvestasi juga ke dalam PLTS, karena di mana PLTS ini kan juga bisa mengurangi biaya pengecasan dari mobil listrik, sehingga biaya bisa lebih murah lagi dan membuat BEP atau penghematan dari mobil listrik ini lumayan signifikan. Nah, selain itu yang selalu saya lakukan, saya selalu melakukan pengecasan di angka 20-30%, bahkan mungkin beberapa momen bisa sampai hanya 8%. Kemudian dilakukan pengecasan hingga 100%. Nah, itu sangat-sangat menurut saya sangat-sangat membantu dari umur baterai ini menjadi lebih lama lagi. Karena sekali pengecasan saya bisa mendapatkan angka di 200 kilometeran, sehingga rata-rata di saya di 100 kilometeran. Dan lebih baik dilakukan pengecasan seperti itu misalnya bisa 2-3 hari atau mungkin seminggu, dibandingkan harus melakukan pengecasan setiap hari di mana baterai masih di angka 70%, misalkan kita harus melakukan pengecasan 100%. Beda hal kalau memang setiap hari jarak tempuh kita memang di angka bisa di 20-30%-an, kemudian melakukan pengecasan di 100%. Nah, itu sangat berbeda. Tetapi intinya bahwa bukan sekali-sekali kita langsung melakukan pengecasan baru 70%, kemudian kita lakukan pengecasan dan begitu seterusnya. Nah, itu akan menyebabkan baterai tidak awet. Ya, semoga artikel yang saya baca ini relevan dengan apa yang akan saya lakukan terhadap bagaimana cara membuat awet kendaraan, termasuk salah satunya adalah saya selalu merencanakan di mana saya akan pergi dan berapa jarak tempuhnya, dan selalu mengecek lokasi mana saja yang bisa dilakukan pengecasan. Karena saya banyak melakukan pengecasan baterai ini di SPKLU. Mengingat saya juga tidak tidak tinggal di rumah gitu. Sekian mungkin dari video saya. Silakan memberikan komentar mengenai hal tersebut, kita bisa diskusi. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.